Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan Bapak Dr. Haji Lukman SS MAG serta teman-teman kelas C20B. Baik, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Husnul Patona, dan rekan kelompok saya, Werdi Ningsi. Baik, langsung saja, adapun materi yang akan kami bahas yaitu hakikat filsafat pendidikan. Yang pertama yaitu definisi filsafat pendidikan. Pendidikan adalah pembelajaran dan keterampilan yang diturunkan dari satu generasi ke generasi selanjutnya melalui proses pengajaran atau pelatihan. Filsafat adalah suatu pemikiran kajian kritis terhadap kepercayaan dan sikap yang telah dijunjung tinggi kebenarannya melalui analisis konsep dasar. Maka, filsafat pendidikan merupakan filsafat yang memandang pendidikan sebagai suatu proses memanusiakan peserta didik sehingga ia mampu berkembang dan beraktualisasi diri dengan potensi yang mereka miliki. Studi filosofis yang sangat luas dan mendalam tentang pendidikan itu pada dasarnya mencakup kajian-kajian. Yang pertama ada hakikat pendidikan, yang kedua tujuan pendidikan, yang ketiga hakikat pengajaran dan belajar, yang keempat bagian-bagian pendidikan, yang kelima ruang lingkup pendidikan, dan yang terakhir hubungan pendidikan dengan kehidupan seperti manusia, etika, nilai, moral, dan estetika. Selanjutnya yaitu karakteristik studi filsafat pendidikan. Yang pertama yaitu berpikir radikal. Berpikir secara radikal adalah karakter utama filsafat. Karena filosofis berpikir secara radikal, maka ia tidak akan pernah terpaku hanya pada fenomena suatu entitas tertentu. Ia tidak akan pernah berhenti hanya pada suatu wujud realitas tertentu. Keradikalan berpikirnya itu akan senantiasa mengorbankan hasratnya untuk menemukan akar seluruh kenyataan, termasuk realitas pribadinya. Berpikir radikal yaitu berpikir secara mendalam untuk mencapai akar persoalan yang dipermasalahkan. Yang kedua yaitu mencari asas. Karakter filsafat berikutnya adalah mencari asas, yang paling hakiki dari keseluruhan realitas, yaitu berupaya menemukan sesuatu yang menjadi esensi realitas. Dengan menemukan esensi suatu realitas, maka akan diketahui dengan pasti dan menjadi jelas keadaan realitas tersebut. Oleh karena itu, mencari asas adalah salah. Yang ketiga yaitu memburu kebenaran. Berfilsafat berarti memburu kebenaran tentang segala sesuatu. Kebenaran yang hendak dicapai adalah kebenaran yang tidak meragukan. Oleh sebab itu, ia selalu terbuka untuk dipersoalkan kembali dan diuji demi meraih kebenaran yang lebih hakiki. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa kebenaran filsafat tidak pernah bersifat mutlak dan final, melainkan terus bergerak dari satu kebenaran menuju kebenaran baru yang lebih pasti. Kebenaran yang baru itu pun masih bersifat terbuka untuk diuji dan dikaji lagi sampai menemukan kebenaran yang lebih meyakinkan. Dengan demikian, terlihat bahwa salah satu karakteristik filsafat adalah senantiasa memburu kebenaran. Yang keempat yaitu mencari kejelasan. Berfilsafat berarti berupaya mendapatkan kejelasan mengenai seluruh realitas. Geisler dan Feinberg mengatakan bahwa ciri khas penelitian filsafat ialah adanya usaha demi meraih kejelasan intelektual. Mengejar kejelasan berarti harus berjuang dengan gigih untuk mengeliminasi segala sesuatu yang tidak jelas, yang kabur, dan yang gelap, bahkan juga yang serba rahasia dan berupa teka-teki. Yang kelima, berpikir rasional. Berpikir secara radikal, mencari asas, memburu kebenaran, dan mencari kejelasan tidak mungkin dapat berhasil dengan baik tanpa berpikir secara rasional. Berpikir secara rasional berarti berpikir logis, sistematis, dan kritis. Berpikir logis itu bukan hanya sekedar menggapai pengertian-pengertian yang dapat diterima oleh akal sehat, melainkan agar sanggup menarik kesimpulan dan mengambil keputusan yang tepat dan benar dari premis-premis yang digunakan.
Baik, itulah tadi sedikit penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kelompok saya, Werdi Ningsih. Cabang-cabang filsafat pendidikan. Yang pertama, metafisika atau ontologi. Metafisika adalah cabang filsafat yang mempelajari hakikat realitas terdalam dari segala sesuatu, baik yang bersifat fisik maupun yang bersifat non-fisik. Yang kedua, epistemologi. Epistemologi adalah cabang filsafat yang melakukan penelaahan tentang hakikat pengetahuan manusia. Secara khusus, dalam epistemologi dilakukan kajian-kajian yang mendalam tentang hakikat terjadinya perbuatan mengetahui, sumber pengetahuan, tingkat-tingkat pengetahuan, metode untuk memperoleh pengetahuan, kesahihan pengetahuan, dan kebenaran pengetahuan. Dan yang ketiga adalah aksiologi. Aksiologi adalah cabang filsafat yang mempelajari hakikat nilai. Berdasar pada pokok penekanannya, aksiologi dapat dibagi menjadi etika atau filsafat tentang baik buruknya perilaku manusia, atau filsafat moral, dan estetika atau filsafat keindahan. Adapun objek studi filsafat yaitu yang pertama, objek material. Objek material ialah objek yang menyelidiki segala sesuatu yang tak terbatas dengan tujuan memahami hakikat ada atau realitas dan wujud. Objek material filsafat kemestaan, keuniversalan, dan keumuman bukan partikular secara mendasar atau sedalam-dalamnya. Dan yang kedua adalah objek formal. Objek formal ialah metodologi, sudut, atau cara pandang khas filsafat, pendekatan dan metode untuk meneliti atau mengkaji hakikat yang ada dan mungkin ada, baik secara konkret fisik maupun bukan fisik, abstrak dan spiritual maupun abstrak logis, konsepsional, rohania, nilai-nilai agama, dan metafisika, bahkan mengenai Tuhan pencipta dan penguasa alam semesta. Itulah tadi penjelasan materi singkat dari kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.